Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 3333240125 dari kelompok 3, Shift 2, Tutorial Statistika 2, jurusan Teknik Industri angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan statistika non parametrik dengan software RStudio dan juga software Minitab. Tapi di sini saya akan menjelaskan 4 soal, yaitu nomor 1, nomor 4, nomor 5, dan juga nomor 7. Jadi bisa langsung saja kita ke permasalahannya. Untuk soal 1 itu, jadi sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Para peserta dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu pelatihan seminar, pelatihan praktik langsung, pelatihan berbasis video, dan pelatihan mentoring. Setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitas setiap karyawan dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat metode pelatihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Jadi kalau untuk nomor 1 ini kita bisa lihat bahwa di sini sudah ada datanya, di mana dibagi ke 4 jenis atau 4 klasifikasi, yaitu seminar, praktik langsung, video pembelajaran, dan juga mentoring. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa si taraf signifikan itu 0,5 atau sekitar 5%. Berarti kita bisa langsung saja ke coba di RStudio. Nah, di sini kita bisa bagi, anggap saja A, B, C, dan D. Jadi, di sini kita masukin, terus kita Kruskal test. Di mana hipotesisnya itu untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan efektivitas peningkatan produktivitas antar keempat metode pelatihan. H1-nya itu terdapat minimal satu metode pelatihan yang memiliki efektivitas berbeda. Kita bisa coba langsung saja running untuk nomor 1. Nah, di sini didapatkan bahwa Kruskal-Wallis chi-square-nya itu 14,481 dan DF-nya atau derajat kebebasannya yaitu 3 dan p-value-nya itu 0,002318 atau sekitar 0,2%. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya untuk Minitab. Untuk soal nomor 1 itu didapat juga bahwa di sini ada 2, not adjust for ties and adjust for ties, di mana 1448 ini sama 0,002 untuk p-value-nya. Nah, berarti berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis yang untuk nomor 1 menggunakan RStudio dan juga Minitab, diperoleh nilai p-value itu kurang dari si alfanya, yaitu 0,02 itu 0,002 itu kurang dari 0,005. Maka H0-nya kita bisa simpulkan ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas peningkatan produktivitas pada minimal satu metode pelatihan yang diuji, sehingga keempat metode pelatihan tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama. Lanjut, untuk soal nomor 2 kita skip, kita bisa langsung saja ke soal nomor 4. Di sini sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja mempengaruhi ke tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan. Penelitian dilakukan terhadap 18 karyawan yang diminta memberikan penilaian kepuasan adalah skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi atau alfanya itu 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Di sini sudah ada datanya. Nah, kita bisa simpulkan juga bahwa nomor 4 ini masuk ke dalam uji mood median. Oke. Di sini nomor 4. Di sini kita uji mood median, di mana input datanya dulu sesuai dengan yang di soal tadi, lalu kita exam datanya, di mana data frame yaitu pelatihan, koma, skornya. Terus kita bisa lihat juga dengan box plotnya. Habis itu kita install dan kita mood median test, di mana H0-nya itu tidak terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan antara seminar, workshop, dan juga mentoring. Sedangkan untuk H1-nya itu terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan antar seminar, workshop, dan juga mentoring. Jadi kita bisa lihat untuk hasilnya adalah, nah di sini bisa terlihat ya teman-teman bahwa hasilnya itu di box plotnya. Nah, untuk X-square-nya itu 10,179 dan DF itu 2, p-value-nya 0,006. Kita bandingkan dengan yang di Minitab, soal nomor 4.
Nah, di sini juga sama bahwa chi-square itu 10,18 dan p-value itu 0,006 dan juga df atau derajat kebebasan itu 2. Maka berdasarkan hasil box plotnya tidak terlihat adanya outlier pada ketiga kelompok data. Berdasarkan hasil uji mood mediannya menggunakan RStudio dan juga Minitab diperoleh nilai p-value itu kurang dari alfanya juga, yaitu 0,006 itu kurang dari 0,005. Maka H0 kita dapat simpulkan ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan yang signifikan berdasarkan jenis pelatihan yang diikutinya. Oke, lanjut untuk soal nomor 5. Di sini kita bisa lihat soal nomor 5 itu sebuah perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah penerapan sistem kerja baru. Produktivitas diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skornya, maka semakin produktif. Pengukuran dilakukan pada 10 karyawan yang sama, yaitu sebelum sistem diterapkan, setelah 1 bulan, dan juga setelah 3 bulan. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 atau 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Di sini sudah ada datanya. Kita bisa simpulkan juga bahwa soal nomor 5 itu masuk ke dalam uji Friedman. Oke. Kita bisa langsung running aja. Dimana untuk soal nomor 5 ini H0-nya tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan juga 3 bulannya. Sedangkan untuk H1-nya terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum perubahan, setelah 1 bulan, dan juga setelah 3 bulannya. Nah, di sini dapatkan bahwa Friedman chi-square-nya itu 20, df-nya itu 2, dan p-value-nya 4,54 kali 10 pangkat min 5. Kita bisa bandingkan dengan Minitab-nya. Nah, oke, di sini untuk df-nya itu 2, chi-square-nya 20, dan p-value-nya itu 0,00045 sekian. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan hasil uji Friedman-nya diperoleh nilai p-value-nya itu kurang dari alfanya, yaitu 0,000454 ini kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan H0-nya juga ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum perubahan, setelah 1 bulan, dan juga setelah 3 bulannya. Lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu soal yang ketujuh. Di sini suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua memengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Penelitian melibatkan 270 siswa dengan kategori pekerjaan orang tua berupa pegawai negeri, wira swasta, dan juga petani. Tingkat motivasi belajar diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Nomor 7 ini bisa kita simpulkan bahwa dia termasuk uji chi-square. Sini bisa kita masuk ke RStudio-nya. Soal nomor 7 bisa kita running. Dimana soal nomor 7 ini H0-nya itu tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua, sedangkan untuk H1-nya itu terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tuanya. Nah, di sini dapatkan bahwa X-square-nya 7,82, DF itu 4, p-value-nya itu 0,098. Kita bandingkan dengan Minitab-nya. Nah, di sini didapatkan juga sama seperti yang tadi, bahwa chi-square itu 7,82, df-nya itu 4, dan p-value-nya itu 0,098. Maka, berdasarkan hasil uji chi-square pada RStudio dan juga Minitab, diperoleh nilai p-value yang kurang dari alfanya juga, yaitu 0,098 ini kurang dari 0,05. Mohon maaf,
Jadi kalau untuk nomor 7 ini p value-nya itu lebih besar dari alfanya, yaitu 0,098 lebih besar dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa H0 ini gagal ditolak atau H0 diterima. Artinya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tuanya. Oke, baik, itu dia teman-teman penjelasan tentang nomor 1, 4, 5, dan juga 7 dari soal shift 2, statistika non-parametrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.